hidup seringkali mempertemukan kita dengan seseorang yang tak pernah kita duga. Ada yang datang membawa bahagia, ada yang datang membawa luka, dan ada pula yang hadir membawa keduanya sekaligus. Inilah kisah seorang perempuan sederhana yang tanpa sadar masuk ke dalam dunia seorang pria berhati dingin, pria yang terpenjara oleh masa lalunya sendiri. Namun dari luka terdalam, kadang cinta sejati justru lahir. Selamat datang di Gemiteling. Mari kita mulai. Di sebuah kafe sederhana di tengah hiruk-pikuk kota, Aira duduk dengan laptop terbuka. Jemarinya sibuk menari di atas keyboard, menuliskan artikel untuk kliennya. Waktu sudah hampir tengah malam, tapi deadline memaksanya tetap bertahan. Ia tak tahu bahwa malam itu akan mengubah jalan hidupnya. Suara langkah tergesa-gesa terdengar, lalu brak. Secangkir kopi tumpah mengenai mejanya. Kertas draft tercecer, beberapa basah. Aira panik dan menoleh dengan kesal. Di hadapannya berdiri seorang pria tinggi dengan jas rapi, wajahnya dingin dan tak menunjukkan rasa bersalah. Ya ampun, hati-hati dong, seru Aira. Pria itu hanya menatap sekilas, lalu mengucapkan, saya akan ganti. Suaranya datar, seolah masalah itu sepele. Bibir Aira hampir ingin membalas, tapi tatapan tajam pria itu membuatnya kehilangan kata. Sorot matanya bukan hanya dingin, tapi juga menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran amarah, kehilangan, dan kesepian. Hari berikutnya, tak disangka, Aira mendapat tawaran menulis biografi seorang tokoh bisnis terkenal. Saat membaca nama klien, matanya membesar, Arkan Pratama. Arkan, pria yang semalam menumpahkan kopi padanya. Dunia seakan mempermainkan Aira. Mau tak mau, ia harus bekerja sama dengan pria yang paling tidak ingin ia temui. Sejak itulah kisah keduanya dimulai. Aira masuk ke dalam lingkaran hidup Arkan, meski hatinya masih ragu. Dan tanpa ia sadari, setiap langkah kecil yang diambil mendekatkannya pada sebuah rahasia besar. Hari-hari pertama bekerja bersama Arkan penuh ketegangan. Pria itu hampir tak pernah tersenyum. Semua percakapan mereka terasa kaku, seolah Aira sedang berbicara pada dinding es. Namun perlahan, Aira mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana tatapan Arkan selalu berhenti di sebuah foto tua di ruang kerjanya. Bagaimana malam-malamnya dihabiskan sendirian dengan segelas minuman dan tatapan kosong. Suatu malam, Aira mendengar suara kaca pecah. Mengintip lewat celah pintu, ia melihat Arkan menghancurkan bingkai foto itu dengan marah. Aku benci semuanya. Suaranya bergetar, penuh luka. Aira mundur dengan hati berdebar. Malam itu ia sadar, di balik dinginnya Arkan, ada luka lama yang membunuhnya perlahan. Hari-hari berikutnya, Arkan semakin sulit dipahami. Kadang ia marah tanpa sebab, kadang terlalu tenang hingga terasa asing. Tapi anehnya, Aira justru semakin penasaran. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya, batin Aira. Ia tak sadar, rasa penasarannya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun satu hal pasti, semakin dekat dengan Arkan, semakin besar risiko yang harus ia tanggung. Suatu sore, di perpustakaan rumah besar Arkan, Aira menemukan sebuah buku harian. Ia ragu, tapi jemarinya terlanjur membuka halaman pertama. Tulisan tangan itu jelas milik Arkan. Baris demi baris membuat Aira terhentak. Dulu, Arkan pernah bertunangan dengan seorang wanita bernama Naila. Namun di hari pernikahan mereka, sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa tunangannya. Sejak itu, Arkan menutup hati. Ia mengubur dirinya dalam kesibukan bisnis, berusaha melupakan luka, tapi justru terjebak di dalamnya. Saat Aira menutup buku itu, air matanya menetes. Ia bisa merasakan betapa besar kesedihan yang dipikul Arkan. Tapi ketika Arkan menemukan Aira memegang buku harian itu, ia marah besar. Kamu nggak punya hak masuk ke masa laluku, bentaknya, membuat Aira terdiam ketakutan. Namun meski marah, jauh di dalam hatinya, Arkan tahu, Aira hanya ingin memahami dirinya. Dan mungkin, hanya dia yang cukup berani untuk mencoba.
Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Ada jarak, tapi juga ada tarikan kuat yang sulit dijelaskan. Hari-hari berjalan, Aira tetap menulis. Namun kini setiap kata yang ia tulis seolah membawa perasaan. Ia bukan lagi hanya menulis tentang seorang tokoh, melainkan tentang pria yang diam-diam menggetarkan hatinya. Suatu malam, Arkan mengajaknya makan malam. Awalnya Aira mengira itu formal, hanya soal pekerjaan. Namun suasananya berbeda. Arkan tampak lebih tenang, tatapannya lebih lembut. Kamu orang pertama yang bikin aku pengen cerita lagi, ucap Arkan pelan. Kata-kata itu membuat jantung Aira berdebar tak karuan. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Di balik tatapan dingin Arkan, Aira menemukan sisi lembut yang jarang terlihat orang lain. Namun kebahagiaan itu membuat Aira bingung. Ia tahu dirinya hanya penulis bayaran. Apa pantas ia merasa lebih dari itu? Tapi ketika hujan deras turun malam itu, Arkan tiba-tiba memeluknya. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku takut kehilangan kamu, suaranya nyaris berbisik. Aira tak membalas, hanya air mata yang jatuh, membawa jawaban yang tak pernah terucap. Ia jatuh cinta, dan cinta itu menakutkan sekaligus indah. Kebahagiaan itu tak bertahan lama. Kehadiran Naila, wanita dari masa lalu Arkan, menghancurkan segalanya. Naila ternyata selamat dari kecelakaan, meski menderita luka fisik dan batin. Ia kembali, bukan hanya untuk menuntut jawaban, tapi juga untuk merebut Arkan. Aira hancur saat tahu. Rumor mulai beredar, Aira hanyalah penulis murahan yang mendekati Arkan demi uang. Media menggempur namanya, membuat hidupnya porak-poranda. Arkan berusaha meyakinkan, aku nggak peduli masa lalu. Yang aku peduli cuma kamu. Tapi luka di hati Aira sudah terlalu dalam. Ia mulai ragu, bukan hanya pada Arkan, tapi juga pada dirinya sendiri. Apakah ia pantas berada di sisi pria sehebat itu? Dalam kebimbangan, Aira memilih pergi. Ia meninggalkan surat singkat, lalu menghilang dari kehidupan Arkan. Lebih baik aku pergi, sebelum cinta ini semakin menyakitkan. Hari-hari tanpa Aira membuat Arkan kehilangan arah. Rumah megahnya terasa kosong, perusahaan besar pun tak mampu menutup luka. Ia membaca surat Aira berulang kali, luka lamamu bukan milikku untuk disembuhkan. Kata-kata itu menusuk, tapi juga menyadarkan. Arkan tahu, ia harus berdamai dengan masa lalu. Ia menemui Naila, meminta maaf, dan berkata tegas, aku sudah melepaskanmu. Hatiku bukan milikmu lagi. Malam itu, beban besar terangkat dari hatinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arkan merasa bebas. Di sisi lain, Aira berusaha memulai hidup baru. Namun bayangan Arkan selalu menghantuinya. Semakin ia mencoba melupakan, semakin ia rindu. Takdir kembali mempertemukan mereka di kafe yang sama, tempat pertama kali bertemu. Tatapan mereka bersua, membawa 1000 kenangan. Arkan mendekat, suaranya mantap. Kamu boleh lari sejauh apapun, tapi aku akan selalu menemukanmu. Aira terdiam, hatinya kembali bergetar. Arkan menggenggam tangan Aira. Aku sudah selesai dengan masa laluku. Sekarang aku cuma ingin membangun masa depan sama kamu. Aira menunduk, air matanya jatuh. Seluruh pertahanannya runtuh. Ia tahu, cintanya pada Arkan tak pernah hilang. Malam itu, mereka berpelukan. Untuk pertama kalinya, luka yang dulu menyakitkan berubah menjadi kekuatan. Cinta mereka tak menjanjikan jalan mudah. Tapi keduanya tahu, dengan saling menggenggam, badai apapun bisa dilewati. Aira sadar, cinta sejati bukan tentang melupakan luka, tapi tentang berani bertahan meski luka itu ada. Sementara Arkan, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, benar-benar tersenyum. Ia menemukan hidupnya kembali, bukan karena harta, tapi karena seorang wanita sederhana. Dan kisah mereka berakhir dengan kepastian, bahwa dari luka terdalam, cinta sejati bisa tumbuh dan bertahan selamanya. Dari kisah ini kita belajar, bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Kadang, justru dari luka yang paling dalam, cinta sejati bisa lahir.
Aira dan Arkan adalah bukti bahwa setiap hati berhak mendapat kesempatan kedua. Dan ketika cinta itu datang, jangan pernah melepaskannya.